البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadits at-tasi' was-samanun ba'da sittimi'ah. Kita baca yang 688 sudah Pak ya, yaitu hadis Aisyah seperti yang telah lampau dalam bab yang sebelumnya. Sekarang hadis yang baru 689. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amir al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya mengatakan, inni la ta'akhkharu an sholati subuh. Sungguh saya benar-benar mengakhirkan sholat subuh berjamaah di masjid. Maksudnya saya mengakhirkan, tak ikut. Min ajli fulan, disebabkan oleh si fulan, mimma yutilu bina. Dalilnya minnya adalah sababiyah, disebabkan oleh ma yutilu bina, ma masdariyah, yaitu bisa babi tatwilihi bina, disebabkan karena dia memperpanjang sholat mengimami kami, sehingga apa, menyusahkan kami, masing-masing punya keperluan. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma id. Kemudian Abu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, maka belum pernah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah di dalam suatu nasihat sama sekali yang lebih keras daripada kemarahan beliau pada waktu itu. Kalau khutbah memang Rasulullah dengan nada marah, tapi belum pernah saya melihat beliau semarah itu kali ini. Faqala, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai umat manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang dari kalian yang melarikan orang lain. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Maka barang siapa dari kalian mengimami orang lain, hendaknya dia memperpendek sholatnya itu. Fa inna min waraihil kabira was-shaghir. Karena di belakang dia, yaitu di antara makmum, ada orang yang sudah tua, ada juga anak-anak, wazal hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, ada orang yang marid, ada orang yang sakit. Muttafaqun alaih. Di sini Abu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang lelaki, dan memang yang wajib datang ke masjid untuk jamaah adalah laki-laki, wanita tidak wajib. Laki-laki ini datang, dia menceritakan dengan mengemukakan uzur kenapa tidak ikut sholat jamaah di masjid. Mengatakan, sungguh saya benar-benar mengakhirkan sholat subuh disebabkan oleh si fulan, karena dia memperpanjang sholat mengimami kami. Berarti apa? Si fulan ini jadi imam bukan di Masjid Nabawi. Karena memang Imam Bukhari sendiri membuat bab tentang masalah di setiap kabilah, setiap kampung itu ada masjid, walaupun semuanya di dalam Madinah. Dan ini yang dirojihkan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, dalam satu kota boleh lebih dari satu masjid. Tidak seperti pendapat sebagian ulama, hanya ada satu masjid saja, yang lain tak boleh. Yang benar dia adalah boleh. Di tempat Nabi pun di masjid di Madinah ada masjid Quba, ada juga masjid yang dikenal sebagai masjid Qiblatain. Demikian pula ada masjid Bani Zuraik, ada masjid Bani Sulaim, dan seterusnya. Seperti juga Mu'adz yang ikut sholat bersama Nabi lalu mengimami kaumnya, menunjukkan masing-masing punya masjid. Setiap kaum punya masjid, dan itu boleh walaupun masih dalam satu kota. Sekarang yang dibahas adalah sholat subuh. Dohirnya adalah bukan Mu'adz. Dohirnya adalah lain. Kalau yang cerita Mu'adz adalah tentang apa? Sholat isya itu. Disebabkan karena fulan memperpanjang sholatnya, yaitu memperpanjang yang sampai membuat susah. Adapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dalam 2 rakaat itu adalah 60 sampai 100 ayat. Untuk orang zaman sekarang itu sudah panjang. Dan yang dirajihkan oleh Fadilatul Syekhina Abu Bakar Al-Hamadi, 60 sampai 100 ayat itu dibagi 2.
Sebagaimana dalam isyarat dalam beberapa riwayat. Berarti dalam satu rakaat mungkin 30 atau sampai 50. Berarti dalam satu rakaat mungkin membaca semacam apa surat Al-Mulk 30 ayat itu. Itu pun untuk orang awam panjang. Tapi Rasulullah SAW seperti itu. Berarti dohirnya sahabat yang ini dalam satu rakaat mungkin lebih dari 30 atau bahkan lebih dari 50 ayat. Sehingga ini menyusahkan sebagian orang. Kemudian kata Abu Mas'ud, maka saya melihat, belum pernah saya melihat Nabi SAW marah di dalam nasihat beliau yang lebih keras daripada kemarahan beliau pada waktu itu. Lalu Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas inna minkum munafirin. Wahai orang-orang, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain. An-nas di sini maksudnya adalah ya ayyuhal mu'minun. Bukan orang semua, karena yang diajak bicara adalah orang-orang yang sholat, yaitu kaum mukminin. Orang kafir tidak masuk di sini. Tapi kenapa dikatakan an-nas? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena manusia yang sebenar adalah orang muslim. Orang kafir Allah sifati sebagai hewan, hewan ternak, atau mungkin anjing, atau mungkin kalau anjing itu dalam surat apa? A'raf. Kalau keledai yang di dalam surat apa? Dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi mereka memang bukan manusia, tapi mereka adalah hewan. Walaupun mengagung-agungkan hak asasi manusia, ternyata malah merusak. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, manusia yang sebenar adalah orang muslim, karena mereka tetap di atas fitrah tauhid. Itulah manusia. Bahkan hewan masih lebih baik daripada orang kafir. Makanya dipanggil ya ayyuhan nas, karena mereka lah manusia yang sebenar. Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang melarikan orang lain. Nafara yunafiru. Melarikan, bukan maksudnya membawa lari ya, tapi membuat lari. Kalau membawa lari apa? Menculik. Apa maksudnya membuat lari? Telah dijelaskan oleh imam, oleh para pensyarah, maksudnya adalah membuat orang tidak mau mendekat kepada jamaah. Kenapa? Karena terasa berat, karena sholatnya terlalu panjang. Ternyata orang jadi lari dari jamaah. Sementara kalau lari dari jamaah, dia sholat sendirian. Fa inna ma ya'kulu adhibu min ghanamil qasiyah. Hanyalah hanyalah serigala itu akan memangsa kambing yang bersendirian. Maka akan menyebabkan orang yang selalu sholat sendirian itu boleh jadi akan didekati syaitan. Sebabnya apa? Karena ada imam yang membuat orang lari, sholatnya terlalu panjang. Maka Rasulullah SAW marah. Walaupun niat orang tadi baik, semakin banyak bacaan Quran, semakin besar pahalanya. Tapi kembalinya kepada apa? Ucapan para sahabat. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan apa? Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mencapai itu. Atau ucapan dalam pepatah Arab, Farub babirin ayyakuna uquqa. Boleh jadi kebaikan itu justru berupa kedurhakaan. Dia niatnya baik tapi justru malah mendatangkan kesalahan. Jelas sahabat ini niatnya baik, jadi imam dengan sholat yang panjang agar dapat pahala banyak. Para makmum juga dapat pahala yang banyak, tapi justru hasilnya malah buruk tatkala melampaui ajaran Nabi. Makanya ikut sunnah, sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Sebagaimana ucapan para salaf, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam bid'ah. Kita tidak sampai mengatakan sahabat ini bid'ah atau apa. Ini ijtihad yang kemudian diperbaiki oleh Nabi. Asalnya jelas bukan bid'ah kan, sholat panjang bagus. Sebagaimana ditanya, Rasulullah ditanya, yaitu afdhalus sholat, beliau menjawab tulul kunut, yaitu berdiri yang panjang. Tak mungkin berdiri panjang diam saja, jelas baca Quran itu. Ibadah ketika berdiri dalam sholat, berarti niat dia baik, ikut dalil. Tetapi ternyata dalil yang tadi dikhususkan dengan dalil yang lain. Apabila menjadi imam, maka ringankan. Ada dalil yang lain. Dari sini tahulah kita, untuk ikut syariat kita wajib melihat dalil-dalil yang lain juga, menggabungkan antara dalil-dalil yang ada, bukan hanya mengambil sebagian membuang yang lain. Maka di sini Rasulullah memberikan peraturan kepada para imam
fa ayyukum amman nasa falyujiz. Maka barang siapa dari kalian mengimami umat manusia, yaitu kaum muslimin, karena yang kenyataannya sholat di masjid adalah kaum muslimin, maka hendaknya dia meringkas sholatnya itu. Sebabnya apa? Nah, ini fa dengan inna, harfut ta'lil. Alasannya fa inna min waraihil kabir, karena di belakang dia ada orang yang sudah tua, sudah letih, tulangnya sudah dipakai selama berpuluh-puluh tahun, mungkin sebagian osteoporosis juga, kasihan itu. Atau ya seperti itu, namanya sudah tua. Was-shaghir, dan juga masih ada juga yang anak-anak, tulangnya belum kuat untuk berdiri. Mungkin kalau lari kuat, tapi untuk sholat anak-anak belum terlatih. Maka jadikan mereka suka dengan ibadah. Dengan cara apa? Sholatnya jangan panjang-panjang. Kemudian wadzal hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Kita tahu yang namanya setelah amin, yang namanya qiraah itu adalah mustahabah, tidak sampai wajib menurut pendapat jumhur, dan itu yang benar. Berarti boleh orang meninggalkan qiraah itu karena keperluan yang lain. Masalah boleh-boleh. Tapi yang mustahab adalah baca Quran, cuma jangan panjang-panjang karena keperluan itu ada. Mungkin dia perlu belikan makanan untuk keluarganya, atau belikan obat untuk orang yang sakit, atau dia perlu segera bekerja di persawahan atau bendang, atau ini bosnya sudah menunggu, bosnya killer lagi, wah nanti marah-marah kalau terlambat. Apalagi terkadang apa? Kita sudah berangkat pagi, tapi di jalanan mungkin beratur juga, kereta banyak, apalagi ini sudah lepas PKP, kereta sudah makin banyak itu, sehingga orang perlu berangkat lebih pagi. Maka jangan mengimami sholat subuh itu panjang-panjang. Tapi tidak seperti sudut pandang orang awam, selalu apa? Selalu istiqomah di atas, istiqomah di atas surat Al-Ikhlas dan surah Inna A'toina aja terus tiap hari. Nah, itu malas namanya, melampau. Tapi disesuaikan dengan keadaan yang sambil kita mendidik masyarakat untuk lebih cinta pada Quran. Apa yang diinginkan di sini? Yang diinginkan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah tatkala ada perkara-perkara yang menyebabkan kehormatan syariat itu dilanggar. Jelas sahabat tadi niatnya baik, niatnya mengagungkan Quran, mengagungkan sholat. Tetapi tatkala beliau dengan ijtihadnya itu menyebabkan orang jadi melanggar syiar. Apa syiar Allah? Dikatakan oleh para ulama, di antara syiar Allah adalah sholat jamaah di masjid. Bukan dengan alasan ikhlas, sholat di rumah aja lah biar tidak dipuji orang, tidak mencari pujian. Tak, untuk perkara yang wajib, maka yang disyariatkan adalah ditampilkan. Itu syiar Islam. Gimana masjid kosong sementara mal-mal penuh, itu tak layak sama sekali. Maka dalam masalah sholat jamaah, wajib masjid itu diisi oleh orang-orang yang memang wajib untuk hadir. Maka tatkala ijtihad tadi keliru, menyebabkan orang jadi melanggar syariat dari sisi melanggar syiar-syiar syariat, maka Rasulullah marah di sini. Dengan kemarahan yang paling besar, sampai paling besar, bukan kemarahan sikit-sikit saja. Inilah yang menjadi sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Nawawi, dan itu juga disebutkan oleh para pensyarah. Boleh marah ketika ada pelanggaran syariat atau amalan yang menyebabkan syariat itu dilanggar walaupun bukan oleh dia. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bukan hanya memerintahkan orang rajin ibadah, tapi juga memperhatikan orang tua dengan kekuatannya, anak-anak yang juga belum kuat dan mungkin belum terlatih, dan juga orang-orang yang punya keperluan duniawi. Tidak boleh dikatakan, oh dia ini munafik, dia lebih cinta dunia daripada akhirat. Tidak demikian. Tapi apa? Sholat sesuai dengan syariat. Kemudian waktunya digunakan, sila digunakan untuk memenuhi keperluan hidup dia. Dan juga dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai tempat untuk melakukan perbaikan dan tempat untuk mengadu, karena beliau adalah waliul amr. Maka ketika ada masalah, para sahabat datang ke beliau mengadukan begini, mengadukan begitu, dan dengan itulah akan dihasilkan kebaikan. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya menggibahi orang lain, ghibah yang halal. Bukan tujuannya memburuk-burukkan, tetapi untuk minta nasihat bagaimana seperti ini. Ya itu boleh. Nah, Nabi kita sekarang bukan di zaman Nabi, kita tak jumpa Nabi sampai sekarang, makruf, tak ada itu alat-alat yang dihayalkan orang boleh apa itu time travel pergi ke zaman siapa tak tahu. Nah berarti kita
kembalinya kalau ada masalah adalah pewaris para nabi, yaitu para ulama, agar dibimbing bagaimana langkah yang terbaik dan seterusnya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.